Ya, pemirsa, selamat malam. Debat kandidat calon anggota legislatif 2014 hadir kembali menjumpai Anda pada Senin malam hari ini. Dan saya ada lebih selama 1 jam ke depan akan mengajak Anda untuk lebih dekat dengan 4 calon anggota legislatif. Kali ini adalah calon anggota legislatif untuk DPRD DKI Jakarta. Sudah ada 4 partisipan di sini dari 4 partai politik. Mungkin saya akan kenalkan. Yang pertama dari sebelah kiri saya, yaitu sudah hadir Pak M. Sanusi. Ini salah satu caleg yang sudah incumbent juga. Oke, Pak Sanusi dari Partai Gerindra nomor urut 1 Dapil DKI 6. Ya. Oke, selamat malam Pak Sanusi. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian juga incumbent juga di sini sudah hadir Pak Asraf Ali. Selamat malam Pak Asraf. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Partai Golkar untuk Dapil 7 nomor urut 1. Selamat malam Pak Asraf. Selamat malam. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, di sini mungkin gasing lagi di sini kalau pesohor juga di sini sudah hadir Bang Taufik di sini. Bang Taufik, apa kabar? Iya, assalamualaikum, kabar baik. Waalaikumsalam. Iya. Oke. Nomor urut berapa? Nomor urut 9 saya. Nomor urut 9. Partai nomor? Partai nomor 9. Oke. Dapilnya dapil mana? Wilayah 6. Wilayah 6. Iya. Dibalik aja begitu ya? Balik aja. Oke, 9 dan 6. Oke. Iya, dan kontestan yang terakhir di sini ada satu partisipan lagi dari Partai Hanura. Ya. Pak Rahmat, selamat malam. Malam. Pak Rahmat, waalaikumsalam. Nomor urut berapa Pak Rahmat? 2. Nomor urut 2? Dapil 5. Timur. Dapil 5 Timur. Oke, untuk Partai Hanura sendiri. Siap. Oke, mungkin saya akan memberikan kesempatan buat Pak Sanusi. Pak Sanusi, kalau kemarin di Pileg 2009 mungkin visi misi ini sudah biasa begitu, tapi mengenalkan lagi visi misi di tahun 2014. Fungsi dan juga tujuan Anda untuk naik lagi di Pileg 2014 dari Partai Gerindra. Ya, kalau buat saya sepanjang masyarakat masih belum teredukasi tentang civil society, saya harus hadir menjadi anggota dewan. Alasannya? Iya, karena harus diadvokasi. Programnya bagus, kalau masyarakat nggak tahu, nggak ada yang mengadvokasi, nggak sampai program itu. Jadi kita akan terus baju buat rakyat supaya mengadvokasi dia. Oke. Mengadvokasi masyarakat supaya sampai itu program pemerintah. Kalau nggak, kita lawan terus. Oke, kalau bicara mengenai keinginan masyarakat Jakarta, ini kan banyak sekali masyarakat juga Jakarta dari banyak suku bangsa sendiri begitu. Masalah advokasi, semua ingin diadvokasi begitu. Kemudian, apakah ada prioritas untuk Pak Sanusi? Yang paling mendasar itu kebutuhan masyarakat dasar. Misalnya apa? Pendidikan, kesehatan, kematian, ya terus yang orang tidak mampu pembuatan akte lahir dan semuanya itu masalah paling mendasar. Saya ambil contoh, kartu Jakarta Sehat aja begitu bagus, tapi masih juga banyak yang orang nggak bisa masuk. Masih nunggu, masih antrian, masih ditelantarkan. Itu yang perlu kita advokasi. Bagaimana mensosialisasi itu? Contoh lagi misalnya pemakaman gratis, siapa yang tahu? Lurah aja nggak pernah tahu. Apalagi masyarakat. Ini kita perlu advokasi. Oke, advokasi untuk masyarakat Jakarta menarik. Pak Asraf Ali, apa yang ingin Anda jual untuk dapil Anda? Ya, Jakarta ini kan besar ya. Ibu kota dan juga penduduknya 10 juta lebih. Anggota dewan nanti jumlahnya tidak lagi 94 tapi 106. 106. Anda bisa bayangkan 10 juta lebih itu diwakili hanya oleh 106 orang. Dan di tingkat 2 tidak ada DPRD. Jadi kehadiran kita di DPRD ini sungguh sangat berarti untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui penampungan aspirasi, menyalurkan aspirasi dan juga kita memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sekarang banyak masalah-masalah sosial, masalah ekonomi, ya, masalah-masalah yang menyangkut kepemudaan, pemukiman, lingkungan yang tadi Pak Sanusi katakan perlu kehadiran kita untuk memberikan ya tadi advokasi kepada masyarakat dengan pemerintah, ya begitu juga timbal baliknya apa yang diprogram oleh pemerintah kita juga bisa sampaikan kepada masyarakat. Itu kalau artinya menjadi penting kedudukan dapil Anda DKI 7 ini mungkin masalah di DKI 7 sendiri apa sih yang menjadi masalah, Pak Asraf? Ya, yang jelas masalah-masalah sosial pasti, ya, masalah kesehatan juga, itu yang sering kita temui. Di samping itu juga masalah lingkungan, terutama masalah banjir, ya, itu jadi persoalan ya di Dapil 7 ya. Lalu masalah transportasi tentunya, kemacetan di Jakarta khususnya di Dapil 7, ya itu juga menjadi persoalan juga. Di samping itu masalah kepemudaan. 7 ini, bagaimana merubah masyarakat di Dapil 7 sendiri untuk bisa menggunakan angkutan publik sendiri. Jakarta Selatan kita tahu begitu, ini banyak sekali masyarakat yang mereka terbiasa menggunakan kendaraan pribadi. Ya, ini kan gini, kalau masyarakat Jakarta itu bisa dipenuhi kebutuhannya terhadap angkutan publik yang memadai,
saya rasa akan dia juga sedikit demi sedikit meninggalkan kendaraan pribadi. Oke. Yang menjadi masalah kan sekarang kendaraannya jumlahnya tidak memadai, tidak signifikan, tidak sesuai dengan jumlah atau berbanding dengan jumlah penduduk. Ditambah lagi kondisi dari angkutan itu sendiri. Saya pernah merasakan, saya coba naik kendaraan bus PPD. Waduh, lumayan rasanya. Rasanya nggak napas kita kan. Kasihan sebenarnya. Ini kan harus tetap kita perjuangkan. Itu yang nanti akan diperjuangkan ya untuk dapil dari DKI 7. Sekarang ke Bang Taufik. Bang Taufik, ini baru tahun ini begitu ya? Tahun ini, nyalek. first time. Alasannya Bang Taufik? Alasannya karena saya dari seniman. Artinya jujur saja di Jakarta ini memang kota besar. Tapi sayang bahwa seniman di Jakarta ini menjadi sesuatu yang tidak dipentingkan. Artinya kalaupun dapat order ya dia saja. Pemilihan nggak merata. Di dapil saya di Jakarta Timur itu banyak pemain lenong, itu banyak. Haji Nori, Burhan, kemudian Niren Kumpul, semua di situ. Tapi ketika tidak ada pembinaan yang berjalan dengan baik, mereka menjadi sebuah tanda tanya. Artinya kita menanti keterpurukan seni dan kita menyalahkan mereka ketika itu tidak nongol. Padahal kan jelas di situ harus ada pemerintah harus bergerak ke sana gitu. Jadi yang akan diperjuangkan adalah bidang kesenian begitu ya? Iya, seni dan budaya. Seni dan budaya. Oke, saya bergeser ke Pak Rahmat. Pak Rahmat dari Hanura. Siap. Apa yang akan Anda jual untuk dapil Anda? Pertama, saya nyalek ini yang ketiga. Yang ketiga kali. 2004, Artinya sudah pengalaman 2009. gitu ya? Kalau pengalaman sih hatam, cuman Allah belum izinkan saya jadi. Oke. Ya. Iya. 3 kali nyalek. 3 kali nyalek. Sanusi aja baru 2 kali. Iya, 2 kali sama ini maksudnya. Sanusi sama saya. Saya sekali Kalau nggak Bang bisa Asraf jadi. udah kapalan. Jadi saya ini aktivis puluhan tahun. Ya. Saya ini udah ngebet. Pengen ngebantu masyarakat kecil di Jakarta. Oke, alasannya ini ngebet banget 3 kali gitu ya, Ya. nyalek begitu. Ya, karena- apa yang ingin dijual? Karena pertama hampir 99% di DPRD teman saya. Yang saya mau jual adalah saya pengen bahwa pembangunan di Jakarta ini berbasis kelurahan. Oke. Dimulainya dari bawah. Baik pendidikan, kesehatan itu di kelurahan. Contohnya, saya pengen ke depan bahwa kelurahan tuh rumah sakit yang bisa memonitor masyarakat kelurahan, termasuk rawat inap yang layak. Sehingga kesehatan masyarakat Jakarta di 267 kelurahan terdeteksi, nggak perlu tarakan padat ngumpul ngantri kayak Sanusi tadi. Mungkin ada yang lebih baik begitu ide dari Pak Rahmat nanti dari Kartu Jakarta Sehat. Selengkapnya pemirsa kita akan masih bedah visi dan misi 4 caleg Pileg 2014 bersama saya dan Lubis di debat kandidat. Dua problematika besar di Jakarta yang belum kunjung selesai adalah kemacetan dan banjir. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurai kemacetan dan meminimalisir musibah banjir. Upaya untuk mengatasi kemacetan yang telah dilakukan oleh sederet gubernur yang pernah berkuasa di DKI sejauh ini misalnya menekan titik-titik rawan macet, menertibkan parkir-parkir liar, menambah road rasio dengan membangun jalan susun dan memanfaatkan row yang ada hingga pada perbaikan transportasi umum dan busway. Adapun untuk mengatasi banjir intinya adalah mengurangi volume dan debit air yang masuk ke Jakarta, membangun sarana dan prasarana penyerapan atau drainase yang memadai, serta membersihkan saluran air yang tersumbat sampah dan kotoran, dan normalisasi sejumlah waduk dan setu. Tapi lihat saja kenyataannya, Jakarta tetap saja masih semrawut, macet, dan genangan air di mana-mana. Terlepas dari itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD DKI mesti bisa pula mendukung upaya pemerintah untuk menangani dua masalah pelik ini.
Sekedar diketahui, DPRD DKI akhirnya mengesahkan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2013 hingga 2017. Kini pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat segera merealisasikan 4 megaproyek untuk mengatasi banjir dan macet. Keempat megaproyek itu telah disetujui dan dimasukkan ke dalam Perda RPJMD 2013 hingga 2017. Megaproyek yang dimaksud adalah MRT, monorail, Giant Seawall, dan rencana pembangunan Deep Tunnel. Bagaimana visi dan misi calon legislatif daerah DKI Jakarta untuk tangani problem macet dan banjir Jakarta nanti? Ya, pemirsa, di segmen kali ini kami akan mengajak 4 kontestan di sini, 4 kandidat di sini untuk penajaman visi dan misi mereka terhadap masalah di Jakarta, dan masalah yang kami angkat dan teratas adalah banjir dan juga kemacetan di Jakarta. Saya mulai dari Pak Sanusi. Ya. Pak Sanusi, ini banyak yang mengatakan bahwa banjir dan macet di Jakarta tidak pernah selesai. Kalau dibilang tidak pernah, bukan begitu. Selesai pasti, cuma ada waktunya. Jadi yang dimaksud dengan program pemerintah tadi dalam RPJMD jelas sudah disampaikan bahwa kita sudah membangun monorail, kemudian MRT, busway yang diperbanyak sekarang. DKI itu waktu zamannya sebelum Pak Jokowi itu cuma punya 500-an busway. Pas Pak Jokowi dia langsung beli 600 busway, 300 yang single, yang 150 yang double, yang panjang atau yang gandeng ya. Terus kemudian dia beli lagi 1000 minibus untuk mengurangi. Nah, ini sebetulnya upaya dalam rangka menarik minat orang untuk menggunakan moda transportasi massal. Oke, menarik. Mungkin Pak Sanusi, ini banyak yang mengatakan ini konsep trial error yang sering digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi masalah kemacetan. Ini bukan trial by error, memang sudah terprogram, cuma belum menjalankan. Makanya menurut saya DPRD harus tampil di depan untuk memberikan konsistensi terhadap apa yang diprogramkan. Jadi gini, payung hukum di Dewan itu, payung hukum di pemerintah daerah namanya RTRW, turunannya baru RPJMD, turunannya RKPD, baru ada APBD. Jadi kita harus jaga ini. Jadi kalau misalnya kemudian dia lari dari penyimpangan RPJMD yang pertama, kita akan tegur dia. Tetapi bahwa bukannya tidak selesai, bakal selesai, cuma persoalan waktu berjalan. Karena APBD kita bertahap. Oke, baik. Waktu kita habis, mungkin bergeser 1 menit ke Pak Ashraf Ali. Pak Ashraf Ali, ini banyak yang mengatakan begitu. Sebenarnya masalah kemacetan di Jakarta ini bisa diselesaikan sebenarnya jauh-jauh hari dengan MRT begitu. Kenapa konsep MRT baru saja bisa terrealisasi di Jakarta? Ya, mungkin dengan berbagai pertimbangan baru hari ini bisa direalisasikan ya program itu. Tapi itu juga perlu waktu cukup lama, sehingga 4 tahun. Nah, sebanding dengan itu, setiap harinya ada 100 mobil baru di Jakarta, ada 1000 motor baru di Jakarta. Ini kan juga harus menjadi perhatian kita. Apapun sarana yang dibangun, tapi kalau produksi dari kendaraan itu juga tidak menjadi satu pemikiran untuk ditetapkan sebagai satu kebijakan, mungkin nggak akan sebanding dengan jumlah sarana kendaraan yang ada. Ini menjadi persoalan. Di samping itu juga Jakarta kan banyak daerah penyangga. Kita bisa lihat kalau pagi hari itu dari Bogor, Bekasi, Tangerang semua masuk ke Jakarta dengan kendaraan pribadi. Nah, jadi moda transportasi itu juga harus menjadi pilihan. Harus totaliter gitu. Artinya harus total, maksud saya. Harus total pembaharuannya, perubahannya gitu. Jadi jangan separuh-separuh, tapi bagaimana dalam kurun waktu 1 tahun atau 2 tahun seluruh moda transportasi, artinya alat kendaraannya dan sebagainya perlu ditambah. Ditambah lagi juga pelayanan daripada moda transportasi tadi, sehingga orang merasa nyaman. Nah, masalah kelahiran kendaraan yang begitu banyak itu juga harus menjadi pemikiran. Kalau mengatasi ledakan penduduk ada KB, kan gitu. Pemerintah punya programnya. Ini mengatasi ledakan kendaraan. Apa yang harus dilakukan? Sementara kendaraan, ya harus ada suatu kebijakan. Paling tidak
kendaraan itu kan ada masa ekonomisnya. Oke. Masa ekonomisnya ini dibatasi. Oke. Harus ada kesepakatan seperti itu. Jadi nggak kendaraan yang Tapi cukup sampai masuk. sekarang ini realisasi penggunaan masa kendaraan sendiri ini sulit sekali dibatasi. Ya kan ini Jakarta nggak bisa menentukan kebijakan walaupun dia daerah otonom, tapi gubernur kan nggak bisa karena ada pemerintah pusat, gitu kan? Ini harus ada dialog, harus ada satu komunikasi yang intens. Pak Asraf, terima antara kasih. daerah dan pusat. Mungkin saya ke Bang Taufik. Bang Taufik, sebenarnya untuk dua masalah kemacetan dan juga banjir di Jakarta, mana yang paling cepat bisa teratasi? Saya ke substansialnya saja. Oke. Artinya begini, kita tidak bisa melihat pemimpin A, pemimpin B. Artinya bahwa semua itu kan ada sinergi antara DPRD dengan pemerintah. Artinya kalau memang pemerintahnya bagus, sekarang ini diperlukan anggota-anggota DPRD yang memang harus benar-benar itu mengawasi dan menjalankan itu. Oke. Sekarang rakyat itu jelas dan cerdas, saya rasa. Memang saatnya sekarang ini harus tampil. Ya era eksekutif sudahlah. Nah, di DPRD ini kita harus melakukan pengawasan, bikin undang-undang yang jelas untuk kepentingan. Karena polanya itu kan kita udah ya mungkin bagi sinyalnya sudah oke. Kalau begitu Bang Taufik, penilaian Bang Ini Taufik belum sendiri selesai. untuk DPRD DKI Jakarta periode 2009 Nah, ini. ada dua kali. Kalau tadi peran pengawasan ini DPRD sangat Iya. penting. Artinya Iya. ini banyak masyarakat menilai bahwa macet dan Waktu banjir nggak zamannya pernah Poke selesai. ngapain aja kan begitu. Oke, ngapain aja? Coba. Oke. Mestinya dilihat gitu dong. Sekarang zamannya karena girohnya di Jokowi, oke gitu. Nah kan DPRD ini sebenarnya penting banget girohnya. Kalau giroh yang baik ketemu yang baik, wah cakep tuh Jakarta. Oke, kenapa tidak ada titik temu yang baik dengan yang baik dia? Ya nggak tahu, tanya dong sama yang nggak pernah. Oke, artinya Anda yang baru datang. Oke. Iya. Ya, konsep MRT, monorel itu Baik. bahkan Sutioso konsep. Oke, baik, saya akan bergeser ke Pak Rahmat, nanti akan ditanggapi lagi Pak Asraf. Pak Rahmat, mengenai macet dan juga banjir di Jakarta. Kalau tadi ini belum sempat dijawab begitu. Menurut Anda Pak Rahmat, mana yang bisa lebih cepat ditangani? Apakah banjir atau kemacetan di Jakarta? Dua-duanya tidak gampang. Karena masalah macet dan banjir ini menjadi momok masyarakat Jakarta. Oke. Macet ini bukan hanya momok lapisan masyarakat kecil, masyarakat menengah ke atas pun stres dengan kemacetan ini. Kalau banjir udah jelas, masyarakat kecil tiap hari disiksa, seperti di dapil saya tuh di Kampung Melayu. Jadi sekarang permasalahannya, Jokowi sudah benar, ada kemauan untuk meneruskan program gubernur yang lama. Cuma harus diakui, meneruskan program gubernur yang lama. Busway programnya Bang Yos. Jalan layang nontol programnya Bang Yos diteruskan oleh Bang Poci. MRT juga begitu. Tapi dengan keberanian beliau, kita harus menghargai. Dan itu sekarang sudah bergerak. Cuman harus fokus. Oke. Nggak bisa setengah-setengah. Apalagi ini tahun politik. Saya wanti-wanti bilang sama gubernur kita yang terhormat Jokowi, fokus. Jangan mikirin masalah presiden. Oke. Kalau dia tidak fokus, ini akan jadi warisan gubernur yang akan datang. Akhirnya anggota DPRD kita sih secara politik ada yang suka dia nyalon presiden, Oke. ada juga yang enggak, mending tetap aja di situ. Ya, gitu loh. mungkin terakhir pertanyaan di segmen ini. Ini dapil Anda Jakarta Timur gitu, Jakarta Timur. Ini ada beberapa tempat yang menjadi langganan banjir sendiri. Masyarakatnya sulit sekali dipindahkan untuk ke daerah yang lebih baik sendiri. Masalahnya apa? Ya dipindahkan juga nggak mudah. Tidak cukup di media bilang akan dipindahkan di rumah susunnya belum siap, belum ada. Bahkan di tempat saya di Kelurahan Kampung Melayu, pada prinsipnya oke, asal masyarakat ini tidak teraniaya. Yang tadinya tinggal di situ diberikan rumah susun, yang maksudnya supaya hidupnya layak dan baik. Tapi sampai sekarang kan belum. Oke. Baru hanya wacana tempat sudin-sudin yang kebetulan udah dibongkar mau dijadiin rumah susun, jadinya kayak berapa, yang ditampung berapa kan belum jelas. Oke. Justru di situ masyarakat resah. Kalau saya Adam, begini aja, siapin anggaran sebanyak-banyaknya untuk kepentingan masyarakat kecil, no problem. Oke. Asal bener. Oke. Daripada dikorupsi gak karuan. Oke, ini bagaimana penggunaan anggaran sendiri? Oke, sebagai DPR, sebagai pengawas anggaran sendiri, ini akan kita bahas visi dan misi calon kandidat anggota DPRD Pileg 2014 akan kami lanjutkan. Tetap bersama kami di Ada Apa Berita. Iya, pemirsa, masih di debat kandidat calon anggota legislatif DPRD DKI Jakarta 2014, masih bersama 4 kandidat di sini dari 4 partai politik, dan di segmen kali ini kami akan mengajak Anda lebih dekat dengan mereka, dan saya akan memberikan satu kandidat satu pertanyaan ke masing-masing kandidat. Saya mulai dari Pak Rahmat, silakan. Sahabat saya
Bang Sanusi, kebetulan ini sahabat saya di KNPI. Beliau adalah kalau nggak salah Komisi D, Ci, ya. Iya, betul. Saya ingin nanya yang menjadi kegelisahan saya dan kegelisahan pendukung saya. Pertama mengenai pembangunan jalan layang non-tol yang ada di Kasablanka, Tanah Abang, Kampung Melayu. Satu. Yang kedua, pengembangan jalan yang ada di Joglo. Ini sudah bertahun-tahun ini, terutama yang di Joglo. Bahkan sekarang hampir 70%. Ada sebagian yang belum, sebagian udah, sebagian belum. Sehingga ini kalau sore ini macet total. Apa sih permasalahannya sebenarnya? Menurut peraturannya bagaimana? Kalau yang membangkang tuh bagaimana? Sehingga pemerintah kok kayaknya berat nebang orang-orang yang bandel. Yang kedua, apa sih masalahnya jembatan layang non-tol yang di Kasablanka, yang di karet itu sampai nganga begitu? Oke, baik. Pak terakhir, apa ada niat memang mau ngasih stigma seolah-olah ini pekerjaan Bang Fauzi tidak selesai? Apakah ini emang anggaran yang tertunda? Ini perlu jelas dari Komisi D, sahabat saya Sanusi. Oke, silakan Pak Sanusi. Ada 3 pertanyaan. Memang harusnya jadi gubernur. Iya. Jadi gini, yang pertama persoalan jalan non-tol. Saya akan menjelaskan detail supaya tidak confuse. Jadi jalan non-tol itu menggunakan anggaran namanya multi-years. Anggaran lebih dari 1 tahun atau tahun jamak. Di dalam multi-years itu yang dikunci cuma 2 tahun, anggarannya 2 tahun, dan anggarannya berapa. Khusus untuk jalan non-tol yang Kampung Melayu Tanah Abang, karena ternyata di bawahnya ada pipa air yang besar, sehingga ternyata harus dipindah pondasinya. Itu yang membuat waktunya bergeser. Oke. Harusnya Sebelumnya nggak kan ada visibility study juga? ya ada. Oke. Itu yang kita bilang namanya DD, Detail Engineering Design. Itu yang kemudian salah PU-nya. Waktu dibangun akhirnya waktunya melebihi dari waktu yang ditentukan oleh Pansus. Oke, kemudian anggarannya akhirnya lewat juga. Kalau Dewan harus revisi pansusnya. Kalau nggak revisi minta BPKP, karena waktu dikasih anggaran baru itu pasti jadi temuan korupsi. Itu menjadi persoalannya. Oke. Nah, yang kedua bukan kemudian menjadi stigmanya Pak Fouke, malah saya pertama kali menanyakan, ya namanya jalan non-tol itu pergi dari mana, harus turun di mana? Contoh, jalan non-tol Kampung Melayu Tanah Abang harusnya turunnya di Kampung Melayu, bukan di Kasablanka. Kenapa turun di Kasablanka? Itu jadi bottleneck semua di situ. Itu yang saya bilang tadi, bukan menstigma Pak Fouke, ya kenapa berhenti di situ? Harusnya di mana-mana jalan non-tol itu tembus dari Kampung Melayu Tanah Abang, ya masuk di Kampung Melayu, keluar Tanah Abang, nggak boleh berhenti di mana-mana. Itu namanya jalan non-tol. Tapi mau diapakan sekarang semua anggaran ternyata buat di situ. Jadi yang Bang Rahmat bilang bahwa di Dewan sudah ngasih anggarannya, cuma persoalan dia mau melakukan nggak berani sebelum ada justifikasi dari BPKP supaya tidak menjadi delik korupsi. Terus kemudian yang kedua tentang Joglo, ini persoalan masyarakat Jakarta. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu nggak punya keberanian untuk melakukan justifikasi atau gerakan yang besar kalau kemudian kepentingan bersama. Kepres 36 sudah diberikan, tapi nggak berani juga. Bukan hanya sekarang ya, dari zaman gubernur yang lama. Sama seperti misalnya kita bangun jalan tol lebih awal dibanding Cina, tapi 1/1000 Cina udah maju duluan, kita nggak jadi jalan tol. Kenapa? Karena pembebasan lahan yang sulit. Masyarakat, apalagi sekarang ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 kalau tidak salah tentang pembebasan lahan harus dilakukan oleh BPN, bukan lagi Pemda DKI. Ini menjadi persoalan lagi. Nah kemudian masyarakat, pemerintah daerah harus dipatok dengan NJOP. Masyarakat nggak mau dengan NJOP. Oke, Pak Sanusi, ini gimana caranya agar tadi pemerintah daerah sendiri ini bisa dikontrol di bawah pengawasan DPRD gitu? Ini kabarnya sendiri, eksekutif sendiri agak sulit begitu untuk diawasi oleh DPRD. Ya sebetulnya DPRD sudah ngawasin. Kalau memberikan anggaran kita udah justifikasi anggarannya oke semua udah kita berikan. Persoalannya dia berkali-kali minta anggaran nggak bisa jalan. Kenapa? Karena masyarakatnya tidak mau dibebasin. Ini mengedukasinya bagaimana? Tugas pemerintah daerah. Karena saya dan Pak Asraf sangat terbatas. Orang kan cuma kecuali ada pengaduan masyarakat tentang kurang ini, kurang itu beda. Tapi sekali lagi bahwa itu sudah dianggarkan tapi memang tidak bisa jalan karena pemerintah tidak bisa membebaskan lahan yang milik orang. Oke, baik. Dari Pak Rahmat saya bergeser ke Bang Taufik. Bang Taufik ingin tanya ke siapa? Ke Bang Asraf lah. Oke. Bang, Gitu. ini bicara seni. Bicara seni ini. Ya, saya mantan ketua Paski DKI Jakarta, Persatuan Seniman Komedi Indonesia Jakarta ya. Oh mantan ya? Mantan. Oh, iya. Oke. Kalau saya Masih seniman juga begitu ya? kalau saya penasaran Nasihat jadi Oke. Artinya begini Bang, seniman ini di Jakarta mau diapain sih Bang? Karena kalau rame-rame politik baru dibutuhkan. Sedangkan keseharian mereka sulit sekali, ini fakta. Saya sebagai ketua Paski DKI sering banyak masukan yang memang keterpurukan ekonomi seniman. Sementara stigma masyarakat bahwa wah happy ya kan enak di TV, tapi aplikasi di lapangan
jauh panggang daripada api. Satu. Yang kedua, ini menyangkut juga budaya juga. Artinya masyarakat kita di dapil saya sekarang kemarin hari Minggu itu ada tawuran. Itu satu mobil dibakar, kemudian ada orang yang terluka lah di daerah Pasar Rebo. Nah, ini kenapa masyarakat kita menjadi anarkis? Apakah memang budaya yang selama ini kita gembar-gemborkan tidak berjalan? Silakan Abang. Ya, memang sebenarnya melalui seni dan budaya itu alat yang paling cukup baik lah ya. Artinya untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat, membangun karakter bangsa gitu, khususnya anak muda. Saya menghadiri satu acara semalam di Karanganyar, dilakukan oleh satu komunitas impian Indonesia ini dari beberapa kampus anak muda. Mereka mengajarkan masyarakat bagaimana berdisiplin dengan baik untuk tidak membuang sampah agar tidak banjir, tapi dengan kegiatan-kegiatan seni. Saya pikir seniman memiliki satu tempat yang strategis gitu di Jakarta untuk membangun karakter tadi yang saya katakan. Tapi tempatnya di mana begitu? Kayaknya kehilangan tempat begitu. Bukan itu persoalan. Makanya kita, terutama saya sebagai ketua fraksi Golkar mengusulkan dalam prolegnas yang akan datang ada satu peraturan daerah tentang kesenian budaya Betawi. Jadi di sana akan kita coba melalui peraturan daerah dikuatkan, terutama para seniman. Seniman di Jakarta ini memang harus dihargai dan memang pemerintah DKI Jakarta sudah menempatkan itu dalam satu posisi baik lokasinya, hanya saja barangkali bagaimana satu lembaga yang mengurus tentang kesenian atau seniman ya atau SKPD yang mengatur ini perlu kita pertajam kembali. Karena yang ada di lapangan pemainnya itu juga Bang. Suara ini kan harus ada rolling yang pasti. Ini kan persoalan kaderisasi. Ini kan sama juga ya, sama makanya saya katakan berkali-kali kita sampaikan di DPRD. Itu aja gitu loh. Kita sampaikan di DPRD, ini perlu satu peraturan daerah agar payung hukumnya jelas. Kalau kita bicara soal regulasi tentu harus ada payung hukum. Maka peraturan daerah itu insya Allah yang diusulkan oleh fraksi Partai Golkar tentang kelembagaan kesenian budaya Betawi dan yang lainnya ini bisa terwujud tahun 2014. Semoga bukan janji-janji doang. Dan yang kedua, persoalan tawuran. Ini persoalan tawuran memang klasik ini. Saya tinggal di Pasar Rumput. Itu daerah memang cukup menarik. Ya, benturan sedikit tawuran. Tapi alhamdulillah sekarang jauh meredam. Kenapa? Mereka diberi kesempatan, diberi peluang, diberikan peran dengan seni tadi. Sehingga kalau Pak Bang Taufik datang ke Pasar Rumput, mereka udah bisa main band, punya studio. Nanti Bang Taufik saya undang Pasar Rumput. Ya kan, anak-anak itu bisa luar biasa yang dulunya tawuran, sekarang nge-band. Saya itu siapa yang bukan seni bela diri begitu ya. Jadi Bang Taufik di Jakarta Timur harus buat kayak begitu. Contoh Pasar Rumput yang udah saya kerjain. Ya kan, alhamdulillah. Ada lagi insya Allah tawuran dulu Pasar Rumput dengan Tenggulun yang begitu banyak makan korban. Sekarang insya Allah nggak ada. Iya. Itu Marawis. Masih ada dua kesempatan lagi untuk dua partisipan, dua kandidat di sini Pak Bersa. Tapi kita harus break kembali. Jangan kemana-mana, tetap di debat kandidat Pileg 2014. Ya, pemirsa, masih di debat kandidat Pileg DPRD DKI Jakarta 2014, masih bersama 4 kontestan dan masih 2 kesempatan pertanyaan. Saya berikan kepada Pak Asraf Ali. Silakan, ingin tanya ke siapa? Ya, saya nanya ke sahabat saya aja nih, Rahmat. Ya, jadi gini. Kita kan sadar bahwa pemuda-pemuda kita juga harus tangguh, masyarakat harus sehat, gitu kan? Salah satu alatnya adalah bagaimana bisa menciptakan olahraga masyarakat dan juga olahraga prestasi. Kita alhamdulillah kemarin Jakarta juara di PON, juara umum ya. Menurut Pak Rahmat, kira-kira dengan venue yang ada di Jakarta, baik di tingkat kecamatan, kota maupun provinsi, dan juga atlet-atlet kita yang cukup menjadi handalan kita, cukup atau tidak? Karena masih banyak venue-venue yang dirasakan kurang oleh para atlet-atlet berprestasi atau atlet-atlet prestasi yang di bawah naungan KONI. Menurut Pak Rahmat gimana? Agar ini menjadi satu kebanggaan, karena olahraga itu bisa membawa nama baik daerah ya. Ya, untuk menciptakan suatu negara yang kuat kan masyarakatnya harus sehat. Nah, oleh karena itu ini juga saya balikin lagi nih buat Komisi E. Masih banyak bahkan kekurangan fasilitas-fasilitas olahraga. Saya sih tidak
perlu mencampuri olahraga prestasi, karena olahraga prestasi itu ada KONI khusus dia. Olahraga masyarakat aja. Bagaimana anak muda kita, masyarakat kita tidak berbuat yang aneh-aneh, tidak berbuat yang dilarang, dan dia harus diberikan ruang. KONI juga di bawah pemerintah DKI. Ya, tahu. Artinya Harus dia tidak terpisah gitu. Harus diberikan ruang kepada anak-anak muda agar bisa diberikan fasilitas-fasilitas, terutama untuk dia bermain. Bermain saja, nggak usah berolahraga dengan ukuran-ukuran olahraga. Nah, mengenai tanah-tanah yang kurang di Jakarta ini menjadi catatan kita ketika nanti di Komisi E. Jangan sampai ada pengembang ngasih pasos-pasumnya dijual. Pasos-pasumnya itu diperuntukkan untuk sarana olahraga, untuk generasi kita berikutnya. Dan saya yakinnya kalau pemuda-pemuda kita sehat, saya yakin jauh dari perbuatan-perbuatan yang kita pasti melanggar, misalnya narkoba segala macam. Nah, pertanyaan Bang Asrop, sangat kurang lah fasilitas olahraga kita. Ini harus diperkuat, karena walau bagaimanapun juga kalau DKI prestasinya bagus, tadi disampaikan karena kebetulan beliau pengurus KONI, karena didukung sama anggaran yang kuat. Kalau potensinya sih, saya kira di daerah juga punya, cuman anggarannya terbatas. Nah, di Jakarta saya pengen di samping anggarannya bagus, potensinya juga kuat. Dari mana ngambilnya? Dari kampung-kampung yang sudah ada sarana olahraganya. Sejauh ini dinilai anggarannya kurang begitu? Ya, menurut saya sih anggaran di DKI walaupun 60 triliun belum tepat sasaran. Belum tepat sasaran. Harus tepat sasaran. Gitu loh. 69. Ya, 69. 2014. Insya Allah nanti di zaman saya 100 triliun. Oke, baik. Pak Asraf terima kasih, Pak Rahmat terima kasih, Pak Sanusi silakan. Kalau saya menanyakan ke sahabat saya Taufik, karena kebetulan dia ketuanya, saya penasehatnya. Saya tahu Jakarta ini sangat diperlukan orang-orang yang punya nilai seni, karena kekakuan dalam mengambil sebuah kebijakan, ketegasan segala macam ternyata belum juga menyentuh pada hati orang-orang Jakarta. Bagaimana mengedukasi, merubah cara perilaku segala macam. Menurut saya orang yang punya karakter seni saya pikir diperlukan di Dewan. Seperti sahabat saya Taufik ini, mungkin harusnya saya yang bertanyakan bagaimana nilai seni itu bisa kita implementasikan bukan hanya keseniannya saja, tapi pada seluruh karakter bangsa, terutama Jakarta, supaya kita semua jadi welcome, semua menjadi nyaman bersama. Mungkin sahabat saya bisa menjelaskan itu. Kalau saya berpikir ada dua. Pertama, memang keluarga menjadi sentral. Keterpurukan kita ini kan yang pertama kalau dari saya, Bang, adalah masalah akhlak. Akhlak itu jujur saya katakan mengalami kemerosotan karena tidak diiringi dengan pemahaman tentang pengetahuan akhlak tersebut. Artinya komunikasi di keluarga ini kurang begitu berjalan. Karena mungkin di Jakarta ini kota-kota sibuk. Artinya kalau memang pendidikan keluarga ini kita utamakan, kemudian nanti pemerintah mempunyai sistem didukung oleh DPRD bahwa basis pendidikan adalah keluarga, wah ini luar biasa. Jakarta kan menjadi lembut, nggak demo-demo urak-urakan begitu kan. Tapi Pak Sanusi tadi katakan begitu, ini bagaimana seni tadi bisa merubah karakter begitu, selain tadi akhlak juga tentunya. Ya artinya itu dimulai dari keluarga, Bung. Nggak bisa. Jangan ngarepin Burhan, kemudian Bolot, manggung, kemudian Jakarta Sejuk. Tidak. Di keluarga kita juga itu. Jadi seni itu pendidikan dasar di keluarga. Beragama juga seni kan. Apapun itu seni sebenarnya. Artinya dasar sekali di keluarga-keluarga Jakarta ini harus masuk gitu loh. Pak Sanusi puas begitu, artinya pertunjukan seni ini memang tidak begitu bisa merubah karakter masyarakat Jakarta. Mungkin menghibur sedikit. Saya catatannya bukan karena pertunjukannya, saya mencatatkan bahwa Jakarta memang perlu sentuhan seni. Misalnya dilarang buang sampah, jangan dilarang sampah. Kenapa harus buang sampah? Mesti dengan bahasa-bahasa seni yang tadi disampaikan. Saya setuju lah, pokoknya pantas kayaknya udah di. Ini karena pepatah Cina, senjata yang paling tajam di dunia itu ternyata pujian. Bahaya. Tapi kalau tadi dibilang Pak Sanusi begitu, sudah siapkah Anda untuk menjadi DPRD DKI Jakarta? Saya siap. Karena seniman, para guru TPA, para guru-guru yang belum menjadi guru tetap menjerit. Makanya saya siap. Saya siap menjadi anggota DPRD yang paling miskin itu. Iya, kalau misalnya Anda masuk di DPRD, artinya ada yang lowong begitu di DPRD sekarang begitu. Ada apa yang Anda pikir Anda lebih baik begitu dari DPRD yang sekarang? Bukan masalah lebih baik. Artinya apa ya? Sense of belonging.
Saya memiliki Jakarta. Kalau saya singgung juga ada teman-teman begitu idealis mencintai negara, begitu idealis mencintai Jakarta, tetapi dia nggak nyoblos. Soal itu saya bodoh. Kalau lo mau ya mari kita bangun ini Jakarta. Kita boleh benci si A, si B atau siapa, tapi sistem ini harus kita bangun, Bos. Iya. Begitu. Baik, Bang Taufik, Pak Sanusi sudah puas ya? Puas. Ya, mencintai Jakarta dengan berpartisipasi di Pileg 2014. Pemirsa, debat kandidat DPRD Pileg 2014 masih akan kami lanjutkan usai pariwara. Tetap bersama kami. Ya, pemirsa, masih di debat kandidat DPRD DKI Jakarta Pileg 2014 dan di segmen kali ini adalah kenapa Anda harus memilih 4 dari orang yang kami tampilkan pada malam hari ini. Mungkin kami persilakan dari Pak Sanusi, kenapa masyarakat Anda harus memilih Anda kembali di dapil Anda? Ya, sejak saya 2009 terjun di dunia politik menjadi dewan, sejak itu saya mengadvokasi masyarakat. Saya meningkatkan, mengedukasi masyarakat dengan civil society-nya. Saya orang yang pertama kali sejak ketuk paripurna, tok-tok anggaran, saya bagikan ke semua orang. Karena ini dokumen publik. Dan saya rasa saat ini, advokasi itu masih harus terus. Karena ternyata informasi dari Pemda, aparaturnya ke masyarakat tuh masih minim. Jadi menurut saya, perlu ada orang mengadvokasi. Dan saya sudah terlanjur mengadvokasi masyarakat, dan menurut saya harus terus bantu masyarakat dengan mengadvokasi hal-hal yang tidak sampai. Oke, terobosan apa yang Anda buat begitu? Apakah Anda akan tadi membuat sebagai DPRD begitu, ada peraturan-peraturan baru begitu terkait dengan mungkin pemotongan birokrasi? Oh iya, kalau peraturan kita bersama-sama dengan fraksi lain. Tetapi bahwa yang paling penting adalah bagaimana setelah kita tahu program itu, kita mau melakukannya kepada masyarakat. Kita mau mengadvokasinya masyarakat. Banyak teman-teman saya di Dewan, bukan Bang Asraf, tapi yang sudah tahu dia tidak ngapa-ngapain, diam saja. Masyarakat gelisah dia diemin, masyarakat pun dia diemin. Kalau saya alhamdulillah nggak begitu. Karenanya menurut saya setelah saya jalanin ternyata masih sangat butuh masyarakat kepada itu. Perlu orang-orang seperti itu untuk mengadvokasi terus masyarakat. Kenapa? Karena merubah perilaku aparatur pemerintah itu nggak gampang yang udah berkurun waktu berkarat seperti ini. Jadi perlu teman-teman saya juga yang muda-muda di situ untuk bisa sama-sama saya gitu. Oke, ya, baik. Oke, ada yang masuk, ada yang keluar tentunya. Iya. Pak Asraf. Iya. Rasanya sejak menjadi anggota DPRD di era ini 24 jam rasanya kurang waktunya. Oke, alasannya? Iya, kita pagi harus berkantor, lalu sore beraktivitas tempat lainnya, malam itu kita harus berkomunikasi terus dengan masyarakat. Hampir-hampir rasanya nggak ada waktu untuk kepentingan pribadi maupun juga kepentingan yang lainnya. Karena mereka pagi sudah datang ke rumah, malam kadang-kadang kita ditungguin. Dan saya terbiasa sejak saya jadi ketua RW dulu, terus jadi anggota dewan, sekarang kalau malam itu saya suka keliling. Hanya ingin tahu bagaimana masyarakat, apakah ada yang menjerit di waktu malam, apakah ada yang kesulitan, ternyata banyak. Ya, jadi kita coba, ada yang rumahnya roboh, kehujanan, dan supaya kita coba perbaiki dengan cara-cara yang ya elegan lah ya, bisa kita bantu. Nah, tapi di samping itu juga bahwa memang selain memang masyarakat juga partai, karena kita kan ditetapkan oleh partai. Pak Priya Ramadhani sebagai ketua partai Golkar DKI Jakarta menetapkan saya di dapil 7 dan dengan nomor urut 1. Gitu, ya. Ini bisa mengenai partai politik begitu, ini kekuatan partai politik on and off sendiri begitu. Kalau untuk di dapil Anda sendiri, partai Golkar bagaimana? Saya pikir optimis masyarakat lihat sekarang ini secara individu daripada orang-orang yang ada di dapil saya cukup potensial ya. Mereka ada di tengah masyarakat dan khususnya umumnya di DKI Jakarta, mereka selalu bersama dengan masyarakat sehingga ada kepercayaan tersendiri terhadap masyarakat untuk Golkar. Insya Allah 2014 Golkar jadi pemenang. Baik. Pak Asraf, terima kasih. Bang Taufik begitu. Jangan pilih saya kalau saya nggak bermanfaat. Itu aja penting. Ini biasanya banyak janji-janji begitu, semua jual janji begitu. Tapi apa yang membuat masyarakat harus memilih Anda? Karena begini, bedanya Anda dari yang lain? Gini, kalau gue syuting jelas, cepetnya di tangan tuh bulan. Tapi anggota DPR gue nggak ngerti. Situasi sekarang ini masyarakat, seniman, ya yang di dapil saya, mereka belum tersentuh sih. Cuma hanya paket-paket itu hanya segelintir aja. Saya pengen jadi wakil yang benar-benar. Kalau rakyat itu susah ya saya yang paling susah. Kalau rakyat itu senang, saya yang jangan senang duluan, susah duluan. Artinya saya mencoba kembali lagi ke hitoh wakil rakyat itu apa? Rakyat itu apa sih? Ya itulah rakyat. Nah itulah kita. Artinya saya adalah jembatan bagaimana rezeki yang ada di Pemda itu sesungguhnya milik masyarakat. Harus ditarik lagi ke masyarakat lagi. Nah ini masyarakat banyak pengen sejahtera, ngambil rezeki semua di Jakarta. Ini gimana caranya?
Ngambil rezeki di Jakarta? Iya, bekerja di Jakarta, semua masuk di Jakarta, pengen jadi artis lah kayak misalnya Bang Taufik begitu. Ya, kita tetap fair play lah. Siapa yang punya skill dia harus memiliki dan punya aturan main. Jangan berharap nggak punya KTP kemudian di Jakarta ya kita nggak ngurusin yang begitu. KTP itu dasar penting. Oke. Artinya siapapun boleh di Jakarta, Bos. Gitu loh. Oke, ya masyarakat mungkin bisa memilih Bang Taufik begitu karena tadi akan memperjuangkan nasib masyarakat Jakarta. Ya, jangan pilih saya kalau saya nggak bermanfaat. Itu Oke, aja. kita lihat begitu bagaimana janjinya nanti, Pak Rahmat. Kalau saya terus terang saja, kalau bermain di tataran sosial, kepentingan masyarakat, sudah puluhan tahun. Tapi saya tidak puas. Saya harus punya kekuasaan legislatif, agar lebih mudah bagaimana membantu rakyat nih, terutama rakyat kecil, bisa kita perjuangkan nanti di Dewan sana. Tapi bagaimana caranya 1/106 kursi di DPRD? Ya kita akan memperjuangkan sama-sama. 106 tuh kita akan sinergi. Untuk kepentingan rakyat, kita akan sinergi. Kita boleh beda bajunya, partainya boleh beda. Tapi ketika menjadi anggota dewan, walaupun tidurnya pisah, tapi mimpinya sama. Bagaimana rakyat sejahtera? Ini banyak yang mengatakan bahwa sulit sekali untuk melawan arus politik yang ada di dalam legislatif. Ya kalau buat saya yang udah 2 kali nyalek, ini yang ketiga, buat saya ini nggak ada masalah. Saya optimis 2 Jadi, kursi di dapil saya. Oke. Karena saya ditugaskan oleh ketua saya, Bang Ongen Sagaji, nomor urut 2, Oke. bukan caleg cemen, nomor urut 2, dan di dapil Jakarta Timur. Ini menunjukkan bahwa permasalahan Jakarta Timur, terutama Jatinegara, Durensawit dan Keramat Jati, ini makomnya Rahmat HS. Oke, terakhir Pak Rahmat, ini banyak yang bilang gitu orang masuk ke dalam dunia politik ini pengennya balik modal begitu. Bang Rahmat kan udah hampir 3 kali begitu. Artinya modalnya juga lebih gede. Bener gak kayak gitu? Kalau ikhlas, modal tuh nggak ada masalah. Iya. Terus terang saja. Jarang orang yang sekuat kayak saya. Orang kalah sekali aja udah ada lari-larian di atas genteng telanjang. Saya ini udah 3 kali. 4, Bang. Malah sehat. Udah 2 kali kalah, sekarang maju lagi saya masih sehat. Oke. Karena saya ikhlas dan kawan saya banyak. Oke. Saya modal politik saya nggak harus jual sawah. Modal teman-teman saya banyak, insya Allah. Kalau kita ikhlas banyak yang bantu, Allah redho, insya Allah jadi. Oke, iya, baik Pak Rahmat, Bang Taufik, dan Pak Asraf dan juga Pak Sanusi. Oke, terima kasih. Bilangin dong siapa teman-teman yang bantu. Oke, iya, baik. Oke, itu dia tadi pemirsa adalah penajaman visi dan misi dari 4 kandidat di DPRD DKI Jakarta yang akan masuk dalam bursa Pileg 2014. Semakin Anda kenal, semakin Anda tahu siapa yang akan Anda pilih nanti. Dan demikian debat kandidat kami pada malam hari ini. Saya Adam Lubis pamit. Terima kasih Anda terus bersama kami. Selamat malam.